Libur Idul Fitri tahun 1446 Hijriah telah tiba. Ini adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan momen kebersamaan. Seluruh negeri merasakan semangat dan kebahagiaan yang meluap-luap. Kemeriahan Lebaran terasa di seluruh pelosok negeri. Dari kota besar hingga desa kecil, semua orang merayakan dengan penuh sukacita. Tradisi dan budaya yang kaya membuat perayaan ini semakin istimewa. Di tengah euforia ini, Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi tujuan wisata baru yang menarik. Kota ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan arsitektur modern yang memukau. Banyak orang penasaran dan ingin melihat langsung perkembangan kota baru ini. Wisatawan dari berbagai daerah berbondong-bondong datang. Mereka datang dengan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Setiap sudut kota dipenuhi oleh pengunjung yang antusias. Mereka ingin menyaksikan langsung kemegahan IKN. Gedung-gedung tinggi dan desain futuristik menjadi daya tarik utama. Banyak yang terpesona dengan keindahan dan kemajuan yang telah dicapai. Suasana meriah dan semarak terasa di setiap sudut IKN. Para wisatawan tampak antusias. Mereka mengabadikan momen-momen berharga dengan kamera dan ponsel mereka. Setiap sudut kota menjadi latar belakang yang sempurna untuk foto-foto kenangan. Ada yang berfoto dengan latar belakang gedung-gedung megah. Gedung-gedung ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menjadi ikon baru yang menarik perhatian banyak orang. Ada pula yang menikmati keindahan alam IKN yang masih asri. Taman-taman hijau dan ruang terbuka memberikan kesejukan dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati alam. Kehadiran wisatawan di IKN tentu menjadi angin segar. Ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkenalkan IKN ke dunia luar. Setiap pengunjung membawa cerita dan pengalaman yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa IKN memiliki daya tarik yang kuat. Kota ini tidak hanya menarik bagi wisatawan domestik, tetapi juga berpotensi menarik wisatawan internasional. Keunikan dan keindahan IKN menjadi magnet bagi banyak orang. IKN berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan di masa depan. Pemerintah pun terus berupaya. Berbagai program dan proyek pembangunan terus digalakkan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur kota. IKN terus dibenahi dan dikembangkan. Berbagai fasilitas terus disempurnakan. Dengan upaya yang berkelanjutan, IKN diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia. Masa depan IKN sangat cerah dan penuh harapan. Salah satu wisatawan yang datang ke IKN adalah Yeni Kusumawati. Yeni berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Ia rela menempuh perjalanan jauh. Yeni ingin menyaksikan langsung kemegahan IKN. Perjalanan panjang dari Nganjuk terbayarkan sudah, ujar Yeni. Ia takjub melihat kemegahan IKN. Gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh. Saya seperti berada di luar negeri, tambahnya. Yeni sangat terkesan dengan kemajuan pembangunan IKN. Dulu hanya bisa melihat di televisi dan internet, sekarang bisa melihat langsung, ucapnya. Ia berharap IKN bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Tak hanya Yeni, Surtasya dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, juga merasakan hal serupa. Ia dan keluarga memilih IKN sebagai tujuan wisata. Ingin tahu seperti apa ibu kota baru, tuturnya. Setibanya di IKN, Surtasya tak henti-hentinya berdecak kagum. Gedung-gedungnya besar-besar dan modern, ujarnya. Ia juga terkesan dengan kebersihan dan kerapian IKN. Surtasya berharap IKN bisa menjadi ibu kota yang maju. IKN harus ramah lingkungan dan manusiawi. Ia yakin IKN akan menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Pembangunan IKN terus dikebut. Proyek ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan tujuan menciptakan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Ribuan pekerja terlibat dalam proses ini, bekerja siang dan malam untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Sejumlah gedung megah telah berdiri kokoh. Gedung-gedung ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi dan arsitektur, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap bangunan dirancang dengan detail yang sangat teliti, memastikan bahwa mereka tidak hanya indah dilihat, tetapi juga fungsional. Gedung-gedung ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri datang untuk melihat keindahan arsitektur yang ditawarkan. Mereka terpesona oleh desain yang unik dan inovatif, yang menggabungkan elemen tradisional dan modern.
Para wisatawan pun berlomba-lomba mengabadikan momen di depan gedung-gedung tersebut. Mereka mengambil foto dan video untuk dibagikan di media sosial, menunjukkan kepada dunia betapa megahnya pembangunan di Indonesia. Ini juga membantu mempromosikan pariwisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Salah satu yang menjadi ikon adalah Istana Negara. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kemegahan bangsa. Istana Negara sering menjadi latar belakang untuk berbagai acara kenegaraan dan upacara penting. Kemegahan Istana Negara menjadi simbol kejayaan Indonesia. Dengan arsitektur yang megah dan detail yang rumit, bangunan ini mencerminkan sejarah dan budaya bangsa. Setiap sudutnya dirancang untuk menunjukkan keindahan dan kekuatan. Arsitekturnya memadukan unsur tradisional dan modern. Ini mencerminkan semangat Indonesia yang menghargai warisan budaya sambil terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah. Kombinasi ini menciptakan harmoni yang unik dan menarik. Istana Negara menjadi landmark yang tak boleh dilewatkan. Setiap tahun, ribuan orang datang untuk melihat dan mengagumi keindahan bangunan ini. Ini adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Selain Istana Negara, terdapat pula gedung-gedung penting lainnya. Setiap gedung memiliki fungsi dan peran vital dalam pemerintahan dan administrasi negara. Mereka dirancang untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Ada gedung DPR, MPR, dan DPD. Gedung-gedung ini adalah tempat di mana keputusan penting diambil dan undang-undang dibuat. Mereka adalah pusat dari demokrasi Indonesia. Ada pula gedung kementerian dan lembaga negara lainnya. Setiap gedung dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kementerian dan lembaga, memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan efisien. Semua gedung dirancang dengan megah dan modern. Mereka mencerminkan visi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan berdaya saing di kancah internasional. Setiap bangunan adalah bukti dari komitmen Indonesia untuk terus berkembang dan berinovasi. Section 5 menjelajahi jantung IKN, kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP menjadi pusat perhatian. Disinilah pusat pemerintahan berada. Di KIP, wisatawan dapat melihat langsung kemegahan Istana Negara. KIP dirancang sebagai kawasan terpadu. Terdapat area perkantoran, perumahan, dan fasilitas publik. KIP juga dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Kawasan ini sejuk dan nyaman. Wisatawan dapat berkeliling KIP dengan berjalan kaki, meraih menikmati suasana asri. Mereka juga bisa berfoto di spot-spot menarik. Section 6. Fasilitas pendukung. Armada bus baru untuk kenyamanan wisatawan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke ibu kota negara IKN baru. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menambah armada bus baru yang modern dan nyaman. Pemerintah terus meningkatkan fasilitas di IKN. Para pejabat pemerintah secara langsung menginspeksi bus-bus baru ini untuk memastikan kualitas dan kenyamanannya. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, fasilitas transportasi yang memadai menjadi sangat penting. Salah satunya dengan menambah armada bus. Bus-bus baru ini dilengkapi dengan teknologi terkini dan fasilitas yang nyaman untuk para penumpang. Bus-bus ini beroperasi di sekitar kawasan wisata. Rute-rute yang dilalui bus ini mencakup berbagai destinasi wisata utama di IKN. Penambahan armada bus disambut baik wisatawan. Mereka merasa lebih mudah dan nyaman untuk menjelajahi berbagai tempat menarik. Sekarang lebih mudah dan nyaman berkeliling IKN, ujar Yeni. Yeni, salah satu wisatawan, mengungkapkan bahwa ia sangat senang dengan adanya bus-bus baru ini. Ia berharap ke depan akan semakin banyak fasilitas publik yang tersedia. Yeni berharap pemerintah terus menambah fasilitas publik lainnya untuk kenyamanan wisatawan. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik. Peningkatan fasilitas ini merupakan komitmen kami. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas publik di IKN. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik bagi wisatawan. Dengan adanya fasilitas baru ini, diharapkan wisatawan dapat menikmati kunjungan mereka dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Section 7. IKN, destinasi wisata baru yang memikat. Kehadiran IKN menjadi warna baru dalam dunia pariwisata Indonesia.
IKN menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Wisatawan dapat menikmati kemegahan arsitektur, keindahan alam, dan kemajuan pembangunan. IKN sangat potensial menjadi destinasi wisata unggulan, ujar Surtasya. Ia yakin IKN akan menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Keunikan dan keunggulan IKN menjadi daya tarik tersendiri. IKN menjadi simbol kebangkitan dan kemajuan Indonesia. IKN adalah wujud nyata mimpi Indonesia Emas 2045. Section 8, Masa Depan Cerah IKN, Optimisme dan Harapan. Pembangunan IKN terus berlanjut. Pemerintah optimis IKN akan menjadi ibu kota yang maju dan modern. IKN akan menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Kehadiran IKN diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. IKN akan membuka lapangan kerja. IKN juga akan meningkatkan perekonomian daerah. IKN adalah milik kita semua, ujar Yeni. Ia berharap IKN dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Section 9, Menyambut Era Baru, IKN untuk Indonesia Maju. IKN adalah simbol transformasi Indonesia. IKN adalah momentum untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Mari kita sambut era baru dengan penuh optimisme. Mari kita dukung pembangunan IKN. Mari kita wujudkan mimpi besar Indonesia Emas 2045. IKN adalah milik kita, milik anak cucu kita. Mari kita jaga dan lestarikan IKN untuk Indonesia yang lebih baik.